Jadi kita isi seperti ini. Alright. Look at that. Oke, sekarang langsung aja kita coba jetpacknya ya. 1, 2, 3. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Jetpack Lift of Buzz Lightyear. Jadi mainan ini baru saja rilis di Indonesia ya. Bahkan kalau kalian cek online, stoknya udah kurang dari 10 rata-rata di official store-nya ya. Dan gue menemukan ini di toko mainan di deket rumah gue, yang kalian juga sering temuin nama toko mainannya. Tahu nggak apa? Ya benar sekali, Kids Kingdom. Dan kata pegawainya emang ini baru banget rilis. Pantesan tadi pas gue upload story udah ada yang nanya, "Bang, itu beli di mana, Bang?" Dan kampretnya lagi, tadi abis gue upload story langsung pada bales kayak gini nih, "Review Bang, langsung upload, gak mau tahu malam ini harus upload." Sabar Bang, sabar Bang. Gue baru buat beli, baru buat keluar tokonya. Sabar Bang, Bang sabar Bang. Tapi karena aku cinta viewersku semuanya, makanya malam ini baru banget gue beli, gue langsung review. Dan gue juga pengen ngasih tahu kalau mainan ini gue cuma review doang ya, terlepas dari semua kontroversi di filmnya, gue nggak ada urusan soal itu. Gue cuma pengen nge-review Buzz Lightyear ini karena emang basically gue adalah kolektor Toy Story dan pecinta Toy Story. Dan juga pecinta Mama Kamu. Dan sekarang seperti biasa sebelum kita mulai, pertama-tama kita bahas dulu mulai dari boxnya kira-kira seperti ini. Boxnya ini menarik perhatian banget sih. Mungkin karena faktor ukurannya juga yang besar sekali, dan karena ukuran yang segede gini, makanya dia kelihatan eksklusif banget gitu loh. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Bassnya sudah terpampang nyata seperti ini, dan katanya ada 20 lebih sound and phrases yang kita udah bisa coba di tombol try me-nya ini. Nah, kayak gitu. Dan fitur utama dari mainan ini adalah jetpacknya itu bisa keluar asap, guys. Dan di sini pun udah ada ilustrasinya juga. Dia bakalan berasap gini, cuma diisi pakai air. Dan di bawahnya ada Buzz Lightyear beserta logo Lightyear-nya dan juga logonya Mattel. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Di sini juga menarik, yang dimana sayapnya bisa kita pencet beneran, jadi bakalan keluar gitu ya. Mengingatkan gue sama mainan Toy Story Collection Buzz Lightyear. Dan juga jetpacknya bisa nyala katanya. Dan tampak samping satunya lagi sama aja kayak gitu. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ada logo Lightyear dan juga nama mainannya yaitu Jetpack Lift of Buzz Lightyear. Dan ada sedikit sinopsis dari filmnya juga. Dan di sini juga dijelaskan fitur utamanya yaitu yang bisa keluar asap tadi ya. Dan juga fitur-fitur lainnya mulai dari sayapnya, cara ngisi airnya, dan juga jetpacknya yang bisa nyala. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Ada logo Lightyear Jetpack Lift of Buzz Lightyear. Dan tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Buzz Lightyear 1 ini. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing dia. Dan sekarang seperti biasa kita ambil dulu kunai kesayangan kita. Jadi sekarang langsung saja kita slebeu 1, slebeu 2, slebeu 3, dan langsung saja kita keluarkan dia dari kandang. Harus slebeu lagi. Dan terakhir slebeu 4. Nah, ini dia momennya ya guys ya, dimana kita akan mengeluarkan Buzz ini dari kandangnya. 1, 2, dan juga 3. Ya, look at that. Gimana? Sekilas oke banget ya proporsinya ya. Kayak gede dan kelihatan eksklusif aja gitu. Dan sekarang untuk mengeluarkan dia dari kandangnya, kita harus gunting dulu kawat-kawat yang ada di Buzz Lightyear ini. Kita gunting 1, gunting 2, gunting 3, gunting 4, gunting 5, gunting 6, gunting 7. Dan sekarang saatnya kita keluarkan Buzz-nya kayak gini, men. Oh my god. Ya cukup ganteng lah untuk ukuran mainan Mattel ya. Walaupun masih banyak detail-detail yang miss, nanti gue bakalan kasih tahu satu-satu. Tapi untuk sekilas kira-kira first impression-nya kayak gini. Gimana menurut kalian? Ganteng atau enggak? Dan by the way, selain mendapatkan figur satu ini, di sini kita juga mendapatkan satu botol buat kita isi airnya nanti ke dalam jetpacknya Buzz Lightyear. Yang kira-kira seperti ini bentuknya. Udah kayak kristal yang ada di filmnya juga yang muncul di trailernya. Jadi di trailernya emang udah ditunjukin kalau dia tuh kayak lagi megang semacam tabung gitu, yang bentuknya nggak kayak tabung sih. Yang isinya adalah kristal bahan bakar gitu ya. Dan di sini seolah-olah kita juga mendapatkan kristalnya tersebut. Jadi itu dia semua item yang ada di box yang super besar ini. Dan sekarang seperti biasa packaging adalah sahabat.
Oke, jadi sekarang sebelum kita mulai, pertama-tama kita baca dulu informasi penting yang ada di mainan ini nih. Ini kayaknya penting banget karena sampai ada kertasnya sendiri. Yang pertama, sholat malam dirikanlah. Maksudnya jangan biarkan jetpack sampai kering selama permainan. Isi jetpack secara rutin ketika exhaust sudah mulai melemah. Jadi selama main, nanti kita disarankan untuk selalu mengisi airnya, jangan sampai kering jetpacknya. Karena mungkin itu akan merusak mainannya sendiri. Yang kedua, baca Quran dan maknanya. Maksudnya matikan atau switch off setiap kali sebelum melakukan isi ulang jetpack. Kegagalan dalam melakukan ini mungkin saja merusak mainan. Ini kocak juga Mattel nih. Mahal-mahal, banyak banget aturannya ya. Yang ketiga, jetpack harus dalam kondisi terisi sebelum daya dinyalakan. Jangan mengisi jetpack apabila sedang dalam keadaan menyala. Jadi nanti tiap kali kita refill airnya di dalam jetpacknya ini, itu harus dalam keadaan mati. Jangan pas nyala. Dan yang keempat, jetpack sebaiknya hanya diisi dengan bagian bahan bakar bawaan. Jangan pernah mengisi jetpack secara langsung di bawah keran ataupun memasukkan mainan ke dalam air, karena itu akan merusak mainan. Jadi kita nggak boleh buat nyeburin dia gitu. Jadi kayak blebek itu nggak boleh. Kita harus ngisi manual di atas sini nih. Jadi di atas sini itu tuh kayak ada katupnya gitu. Nah, dan nanti kita bakalan masukin airnya. Dan by the way, ini juga sayapnya bisa kita lipat ya. Nah, kayak gitu dan bisa dibuka lagi. Dan tentunya di bagian belakangnya sini ada mode try me, off, dan juga nyala. Dan sekarang saatnya kita nyalain dia. 1, 2, 3. Nah, dan sebelum kita mulai, kita tes dulu dia bisa ngomong apa aja. Oke, lagi. 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 Kok diulang lagi? Loh. Kok nggak ada tuh Infinity and Beyond ya? Katanya 20 lebih. Apaan nih? Yang bener. Ini udah... What the f... Bentar. Apanya yang 20 lebih? Baca! Sumpah, ini catchphrase-nya kenapa ini semua ya? Iya gak sih? Ngembagongkan. Bentar, gue coba switch lagi ke mode try me ya. Nah, coba sekarang kita pencet. Tuh, itu malah lebih banyak loh, padahal try me loh. That's weird, bro. Ini mode try me-nya kenapa lebih banyak catchphrase-nya? That's weird. Aneh banget loh. Coba lagi ya. Ini sekarang mode nyala lagi nih. Apaan sih? Yang bener. Oke, ini aneh banget sih. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Ternyata catchphrase-nya bakal lebih banyak kalau mode try me. Jujur itu aneh banget. Tapi nggak apa-apa sekarang karena kita pengen masukin air ke dalamnya ya. Jadi kita pertama matiin dulu. Nah, dan sekarang kita refill dulu nih pakai pipet satu ini ya. Jadi pertama pencet dulu, terus kita lepas. Nah, lagi. Ntar coba lagi 1, 2, 3. Nah, ya oke lah, segini dulu aja lah ya. Dan sekarang kita masukkan dulu ke dalam jetpacknya ya guys ya. Jadi kita isi seperti ini. Alright. Look at that. Dan kita isi lagi biar makin banyak ya. Oke. Nah. Sekarang kita isi lagi. 1, 2, 3. Oke, ini kayaknya ini udah full apa gimana? Mulai dari nol ya mas ya. Karena ini agak berantakan, kita lap-lap dulu seperti ini YGY. Dan gue pengen isi sekali lagi biar makin penuh nih. Nah, kita isi dulu pipetnya kayak gini. Nah. Dan sekarang langsung saja 1, 2, 3. Oke, udah luber. Maaf. Oke, jadi sekarang udah penuh ya. Kita tutup dulu. Nah, dan sekarang kita nyalain. Oh, beda loh suaranya. Lagi. Sama lagi kocak. Kayak bosen dah gue dengernya. Bacot. Oke, sekarang langsung aja kita coba jetpacknya ya. 1, 2, 3.
Ternyata kayak gitu guys, sudah kayak nge-vape nih. Dan cukup tebel loh asapnya loh, gila. Dan dingin lagi, sumpah dingin. Oke, dan banyak banget catchphrase lainnya di sini ternyata ya. Jadi ternyata perbedaannya adalah ketika dia diterbangin kayak gini nih. Oke, kayaknya sudah habis itu asapnya ya. Coba kita angkat lagi, 1, 2, 3. Masih ada loh, gila. Oh, wow. This is kinda cool. Gak sekeren itu, tapi kinda cool ya. Jadi kayak, ya oke lah ya. Jadi kira-kira seperti itu jetpack lift off-nya Buzz Lightyear. Kita coba sekali lagi, siapa tahu masih ada airnya. 1, 2, 3. Oke, ini udah habis ya kayaknya ya. Alright. Jadi kayak gitu coy. Dan sekarang supaya kalian juga bisa lihat detail lebih dekat dan juga ngerasain gimana rasanya pas nyalain Buzz Lightyear-nya jadi ada asapnya gitu. Abis ini kita bakalan coba dalam POV gua. Jadi sekarang langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's. Jadi ini dia tampak lebih dekat dari Buzz Lightyear Jetpack Lift Off. Dan tidak seperti biasa, gue nggak akan terlalu banyak bacotin soal detailnya. Karena emang nggak ada kampret ya. Maksud gue gini loh, oke lah Mattel, lu nggak sedetail itu. Nggak apa-apa deh, di tangannya nggak ada aksen ungunya sama sekali. Di kakinya juga nggak ada aksen abu-abu dan juga segitiga merah sama sekali ya. Padahal ini segede gaban, buset dah. Terus helmnya juga nggak bisa dibuka sama sekali, buset. Ini kenapa sih? Maksud gue ini cukup krusial loh. Masa helm doang nggak bisa dibuka? Atau seenggaknya bisa dilepas pasang, kayak ini nggak bisa guys. Tapi nggak apa-apa, semua itu termaafkan, cuma satu doang. Nih ya, satu jadi catatan gue banget adalah tulisan Lightyear-nya, masa kagak ada. Maksud gue, come on man, come on. Gue udah cukup memaklumi kenapa lu nggak ada tulisan Lightyear di figur yang lebih kecil yang pernah gue review. Tapi ini menurut gue udah nggak ada alasan lagi sih. Pertama, ini gede banget ukurannya. Kedua, harganya juga agak menyentil ginjal kanan, tau nggak lu? Masa tulisan Lightyear sekecil gini aja kagak bisa, kocak. Padahal detail kecil lainnya lumayan oke loh. Kayak di sini ada stikernya Star Command, di sini juga ada stikernya Space Ranger. Masa di sini nggak ada stikernya Lightyear? Padahal itu kan esensinya Lightyear ya. Salah satu yang paling ikonik dari dia adalah tulisan Lightyear di bagian sini nih, di bagian titik kirinya guys. Cuma ini nggak ada sekali, jujur membagongkan sekali sih Mattel. Kayak apalagi alasan lu coba? Cuma nggak apa-apa, gue nggak mau ngerosting Mattel juga ya, karena emang tujuan videonya adalah mereview bukan merosting. Jadi sekarang kita lanjut untuk kalian semua yang kepo gimana cara kinerjanya dari si jetpacknya ini. Jadi sekarang kita akan coba mulai dari ngisi airnya dulu. Jadi pertama kita buka dulu katupnya seperti ini. Lalu kita masukkan air dari pipetnya. Oke, ini udah penuh ya, gue pura-pura doang. Kalau sudah kita tutup aja seperti ini. Nah, dan bagian kerennya adalah dia bisa dipencet sayapnya. Oh, dan lagi-lagi detailnya juga kurang memuaskan sih, walaupun cukup lah. Tapi akan lebih keren lagi kalau ini bisa nyala kayak di filmnya. Cuma sayangnya ini tidak bisa. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita lanjut nyalain dulu. Nah, oke, dan dia bakalan langsung keluar asap kayak gitu kalau dia kita angkat ya. Jadi kalau di atas meja dia bakalan langsung berasap kayak gini nih. Alright. Kalian bisa lihat sendiri, dan ini sebenarnya juga bukan pure asap ya. Jadi dia itu air sebenarnya. Kalian bisa lihat tangan gue tuh basah kan lama-lama kan. Nah, jadi ini semacam kayak kipas angin yang ada di Dufan nih. Dia bakalan mengeluarkan air dalam butiran-butiran kecil, jadi seolah-olah kayak asap gini. Dan ini inovasi yang cukup oke sih, cukup keren lah. Nah, kalau gitu tandanya dia udah habis guys. Jadi emang dia maksimal cuma bisa 30 detik doang ya. Selebihnya kita harus taruh lagi dia di meja kayak gini nih. Dan kalau udah tinggal diangkat lagi aja. Nah, dia bakalan langsung berasap kayak gitu. Nah, sekarang gue matiin lu karena bacot banget nih orang. Nah, sekarang kalau kita udah bahas jetpacknya, kita bakalan bahas artikulasinya, walaupun minim juga. Dan sebenarnya gue sayangkan juga sih, karena untuk menunjang dia bisa ada roketnya gitu ya. Seenggaknya gue pengen pose dia kayak gini nih. Kayak gitu. Cuma sayangnya ini nggak bisa sama sekali ya. Gimana helmnya aja nggak bisa dibuka, kocak. Dan artikulasinya pun cukup terbatas guys. Kayak cuma tangannya bisa muter-muter full kayak gini. Sikunya bisa nekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Tangannya bisa muter-muter kayak gini. Pinggangnya bisa diputer-puter sejauh ini. Dan sayangnya dia nggak bisa bernyanyi ataupun bergoyang-bergoyang. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu, bisa muter juga sebenarnya ya. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Kakinya minim sekali pergerakan kayak gini. Bisa pivot-pivot sedikit banget kayak gini. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini, jauh sekali. Jadi karena artikulasinya minim, dia nggak bisa pose-pose. Ya, silahkan kecewa dan menangis di bawah shower. Jadi kira-kira seperti itu detail lebih dekat dari Buzz Lightyear Jetpack Lift Off ini. Dan sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go!
Nah, dengan tinggi kurang lebih 29 cm, ini dia perbandingan Buzz Lightyear Jetpack Lift Off kalau disandingin sama Toy Story Collection Buzz Lightyear, Beast Kingdom Buzz Lightyear, SHF Buzz Lightyear, Toy Story Collection Woody, Woody Hyper Realistic, dan terakhir Woody Hyper Set. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, boy? Ini Buzz Lightyear Jetpack Lift Off dijual dengan harga 1,4 juta. Gila sih. Jujur aja bagi gue sendiri yang pecinta Toy Story dan juga Buzz Lightyear, menurut gue ini overpriced parah, sumpah. Menurut gue untuk fitur yang begitu doang dan detail yang parah banget, masa logo Lightyear aja kagak bisa ditaruh? Menurut gue pribadi ini kemahalan banget sih. Kayak seenggaknya di bawah sejuta masih oke lah ya. Jadi kayaknya emang mainan satu ini merepotkan dompet orang tua sih. Karena anak-anak yang ini pasti kepincut sama fiturnya ya, itu yang keluar asap itu ya. Dan mereka kayak nggak punya pilihan lain kecuali mainan satu ini yang punya fitur kayak gitu. Sedangkan Mattel jual berbagai macam versi Buzz Lightyear yang lainnya. Ada yang Alpha Class lah, ada yang Space Ranger Gear lah, ada yang Laser Blade juga, yang menurut gue semua fiturnya bisa dijadiin satu aja nggak sih? Cuma yang namanya milking ya, semuanya pasti dipisah-pisah supaya kita nggak punya pilihan untuk koleksi semuanya. Ya gue ngerti sih mereka nyari duit sih. Cuma seenggaknya untuk nyenengin fans lu ya, seenggaknya detailnya lah dipercantik lagi, disempurnakan lagi. Ini kan produk license gitu loh. Dan bagi gue sendiri ya, emang ini pure nyari uang aja sih. Kayak bukan buat nyenengin fansnya Toy Story atau Buzz Lightyear gitu loh. Jadi ya, menurut gue sekali lagi ini overpriced parah. Tapi menurut kalian gimana? Menurut kalian ini overpriced atau enggak? Silahkan komentar di bawah seperti biasa. Dan juga seperti biasa, buat kalian yang tetap mau beli yang batu banget, gue akan taruh linknya di bawah. Jadi kalian tinggal sikat aja link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Keluar asap, keluar asap. Dan di sini juga dijelaskan. Dan di sini juga Dan di sini juga dijelaskan ngomong apa sih? Bacot. Yang ketiga, jetpack harus dalam kondisi terisi sebelum bing. Luka menangis, tapi ku terima. Dingin. Mic nyala kan? Nyala. Anjir kalau nggak nyala.